Berdirinya Sekolah Keutamaan Istri tidak terlepas dari perjuangan Raden Dewi Sartika. Beliau mempunyai pemikiran bahwa anak perempuan harus dididik dan dibina agar menjadi manusia yang dapat mengembangkan potensinya dan supaya di kemudian hari mereka dapat menjadi ibu yang baik. Oleh karena itu, ia mulai berpikir untuk mewujudkan cita-citanya untuk mendidik anak-anak perempuan dari kalangan menak maupun rakyat jelata demi kemajuan harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan hanya pendidikanlah jalan keluarnya. Maka inilah alasan mengapa Raden Dewi Sartika mencetuskan gagasan untuk mendirikan sekolah khusus untuk kaum perempuan. Upayanya dalam mengajar dan mendidik kaum perempuan pertama kali dilakukan pada tahun 1902 ketika ia kembali ke rumah ibunya di kota Bandung, di sebuah ruangan kecil di belakang rumah ibunya di Bandung. Dia awalnya mengajar di hadapan anggota keluarganya yang perempuan seperti merenda, menyulam, merancang pakaian, tata krama, memasak, menjahit, membaca, menulis, dan sebagainya. Dan mereka pun sangat senang diajari oleh Raden Dewi Sartika, sehingga pengetahuan mereka semakin bertambah. Kegiatan belajar mengajar yang dirintis oleh Raden Dewi Sartika perlahan mulai terlihat oleh Inspektur Pengajaran Hindia Belanda di Bandung yang bernama Den Hamer. Awalnya, Den Hamer ini menilai kegiatan tersebut membahayakan dan dicurigai. Terlebih, Raden Dewi Sartika ini merupakan anak dari Pati Somanagara yang dikenal menentang gubernemen. Kemudian, Den Hamer mencoba untuk melihat lebih dekat dengan cara mendatangi rumah R.A. Raja Pernas untuk melihat kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh Raden Dewi Sartika. Akhirnya, Den Hamer ini menilai kegiatan tersebut tidak membahayakan, bahkan dinilai positif. Karena terkesan dengan pemikiran dan keinginan Raden Dewi Sartika, akhirnya Den Hamer menyatakan dukungannya atas rencana untuk mendirikan sekolah untuk kaum perempuan. Namun, di samping itu, kerabat dekat dan sanak keluarganya justru menolak keinginan Raden Dewi Sartika dan menentang gagasan tersebut dengan alasan adat istiadat. Karena tidak mendapat dukungan dari keluarganya, akhirnya Den Hamer mengusulkan agar Dewi Sartika meminta bantuan kepada Bupati Bandung, yaitu R.A.A. Martanegara. Setelah Bupati Bandung mendengar paparan dari Raden Dewi Sartika dalam mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan sekolah bagi kaum perempuan demi kemajuan harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri, R.A.A. Martanegara merasa haru dan kagum. Akan tetapi, sang Bupati perlu waktu untuk merundingkan ide itu dengan sejumlah sahabat dan kerabat dekatnya. Tak lama setelah itu, R.A.A. Martanegara mendukung keinginan Raden Dewi Sartika untuk membangun sekolah bagi kaum perempuan. Tetapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka sekolah ini ditempatkan di Pandopo. Mendengar ucapan R.A.A. Martanegara, maka hilanglah semua perasaan cemasnya. Dan pada akhirnya, pada 16 Januari 1904, sekolah istri berhasil dibentuk, yang dalam bahasa Sunda istri ini berarti juga wanita. Selain itu, sekolah ini juga merupakan sekolah pertama bagi kaum perempuan Indonesia. Sesuai dengan amanat R.A.A. Martanegara, untuk sementara waktu tempat belajar dilaksanakan di ruangan Paseban Barat di halaman rumah Bupati Bandung. Sistem pendidikan di Sekolah Keutamaan Istri terdapat beberapa elemen penting yang menjadi faktor penunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Guru-guru yang mengajar di Sekolah Keutamaan Istri merupakan perempuan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyaksikan dan mampu memberikan penilaian bahwa kaum perempuan juga mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam upaya pemberdayaan pendidikan. Dapat dipastikan bahwa semua tenaga pengajar yang mengajar pada Sekolah Keutamaan Istri merupakan guru-guru pilihan yang sengaja dipilih oleh Raden Dewi Sartika untuk membantu beliau dalam merealisasikan cita-citanya mengangkat derajat kaum perempuan. Kriteria guru yang mengajar di Sekolah Keutamaan Istri adalah yang pertama, memiliki kemampuan tinggi tentang dunia pendidikan. 2.
memiliki keterampilan khusus di bidang keterampilan wanita seperti memasak, menjahit, menyulam, merenda, mengatur rumah, dan lain sebagainya. Lalu berwibawa, bijaksana, tegas, disiplin, baik, periang, dan berperilaku adil kepada murid-murid. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk selalu membangkitkan minat anak belajar dan memberi nasihat kepada anak didik untuk belajar sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, memiliki semangat juang dalam memajukan kaum perempuan. Elemen penting yang kedua yaitu murid. Sekolah Keutamaan Istri didirikan oleh Raden Dewi Sartika khusus untuk anak-anak perempuan sebagai upaya untuk menjadikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang akan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri. Walaupun baru didirikan, namun jumlah siswi yang mendaftar pada angkatan pertama sudah mencapai 60 siswi. Pada tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1905, proses belajar mengajar dipindah alihkan dari pendopo atau halaman rumah Bupati Bandung ke Jalan Ciguriang Keboncau. Hal ini dilakukan karena berdirinya Sekolah Keutamaan Istri mendapat sambutan hangat dari masyarakat umum. Selain itu juga yang menjadi sebab kegiatan belajar mengajar dipindahkan karena pendopo sudah tidak bisa lagi menampung siswi yang semakin banyak. Lalu selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum yang diajarkan pada sekolah ini dirancang menyesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah kolonial, yaitu dengan mengacu pada 2D Classic School. Nah, kurikulum yang mengikuti sistem pendidikan kolonial diantaranya dengan memasukkan materi bahasa Belanda sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada para siswi. Adapun materi berhitung, menulis, membaca, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan olahraga merupakan mata pelajaran yang juga diajarkan di sekolah-sekolah umum lainnya. Kemudian metode pembelajaran. Nah, metode-metode yang diterapkan Raden Dewi Sartika kepada murid-muridnya di Sekolah Keutamaan Istri, seluruhnya selain menggunakan metode ceramah dalam upaya menyampaikan materi pelajaran, juga menggunakan metode praktek. Menurut pandangan Dewi Sartika, sebagian besar orang berpendirian bahwasanya pendidikan untuk anak-anak perempuan dirasa tidak perlu karena para orang tua belum mengetahui benar manfaatnya sekolah. Mereka menganggap di sekolah itu hanya diajarkan menulis, membaca, dan juga berhitung. Sebenarnya tidak hanya itu saja, karena masih banyak lagi mata pelajaran pokok yang perlu bagi keutamaan hidup manusia, agar mereka memiliki pengetahuan dan juga keterampilan untuk mencari jalan hidup ketika tidak ada yang memberi nafkah untuk menjaga keselamatan dan juga menghindari bahaya dan lain sebagainya. Di antara pelajaran pokok yang diberikan kepada anak-anak di Keutamaan Istri yaitu yang pertama, kebersihan, yang kedua, tata krama, yang ketiga, berbicara, yang keempat, disiplin dalam pemakaian waktu, yang kelima, taat, yang keenam, gembira, yang ketujuh, baik hati, hati suci, yang kedelapan, hemat, dan yang sembilan, berpikir atau memilih. Kurikulum pendidikan pada Sekolah Keutamaan Istri dirancang dalam bentuk konsep pendidikan kaum perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan. Mata pelajaran keterampilan perempuan lebih banyak diberikan daripada materi pelajaran umum.